Selamat malam untuk kita semua. Sebelum kita mulai ibadah kita pada malam hari ini, sebelum mari kita lihat Tuhan dari Jemaat nomor 119, pasal 109. Hai mari berhimpun dan sekalian sisa apa yang berikut. 1, 2, 3. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Baiklah, sebelum kita melanjut doa permukaan, saya berikan berkata diri dalam doa. Saya berikan doa permukaan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan waktu perlindungan pengawasan pada hari ini, dan sebelumnya Tuhan kami mau beribadah ini, Tuhan butuh memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Dengan harapan kami serahkan. Amin. Terima kasih. Sebelum kita mendengarkan firman acara Tuhan, mari kita memuji Tuhan sekali lagi dari Jemaat nomor 119. Hai dunia dan gembiralah, dan sisa apa yang berikut. Dunia gembiralah dan sambut Rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kepada kedua saya sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita perhatikan doa. Kita berdoa. Bapa yang kalian surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Tuhan, pada malam saat hari ini Tuhan Yesus, kami akan membaca dan merenungkan sebenarnya kebenaran firman-Mu. Kemudian pada datang untuk memberkati kami, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar tidak terlalu begitu saja, yang boleh tertanam dalam hati, pikiran, jiwa kami masing-masing. Kita Tuhan dan firman kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah datang dan telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Lebih baik kita akan membaca dan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan yang terpilih atau terambil dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Saya akan membaca ayat-ayat yang ganjil dan saudara-saudara membaca ayat yang genap. Kita mulai. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah
penginapan. Sekian firman Tuhan yang datang kepada kita pada malam hari ini. Berbahagialah bagi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam hidupnya hari lepas hari. Jadi baik, shalom saudara-saudara. Shalom. Jadi baik, firman Tuhan yang datang kepada kita pada malam hari ini yang terambil dalam Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7 mengajarkan kepada kita menyatakan untuk kelahiran Yesus. Jadi sini saya ambil tema atau tema renungan kita pada malam hari ini, yaitu tentang di ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, ayat 1 sampai 2. Nah, di sini menyatakan bahwa Injil Lukas menjelaskan bahwa Allah dalam karya menyelamatkannya bekerja di dalam sejarah dunia dan memakai siapa saja yang dipilihnya untuk menjadi bagian dalam karya keselamatannya bagi dunia. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan datang ke dunia itu justru untuk jadi keselamatan bagi kita umat manusia. Jadi Allah sebagai manusia, dia datang ke bumi itu sebagai manusia, dia lahir dari keperawanannya Maria, datang ke dunia sebagai manusia untuk keselamatan manusia, menyelamatkan manusia. Jadi kelahiran Yesus penuh dengan kesederhanaan. Jadi kita tahu bahwa di zaman sekarang ini, kalau sudah dekat-dekat Natal itu pasti semuanya menyiapkan pakaian Natal, baju baru, celana baru. Tapi Tuhan tidak. Tuhan inginkan itu kita siapkan bukan dalam arti baju baru atau celana baru. Yang kita siapkan itu hati kita tertuju pada Tuhan. Hati yang disiapkan bukan pakaian yang disiapkan harus baju baru, celana baru. Yang perlu kita siapkan itu adalah hati kita. Itu lahir baru. Lahir baru itu bukan dalam arti bahwa kita harus masuk kembali ke rahim ibu kita untuk dilahirkan kembali, tidak. Lahir baru itu dalam arti bahwa kita lahir iman baru. Itu yang dinamakan dengan lahir baru. Jadi baik, Injil Lukas ini dia menyatakan bahwa kita harus menyiapkan hati kita untuk menerima Allah sebagai Allah keselamatan. Kita harus siapkan hati kita yang tulus, bukan dengan berpakaian yang rapi atau berpakaian yang baru. Kita siapkan hati kita yang tulus untuk menerima Tuhan dalam hati kita. Yang berikut, Natal yang kita rayakan menegaskan kembali kepada kita bahwa Allah sungguh-sungguh peduli atau solidar kepada kita, dan dia hadir mempertaruhkan segala sesuatu termasuk dirinya untuk mewujudkan kesukaan bagi dunia. Oleh karena itu, sungguh sebuah arti Natal yang menjadi kesukaan bagi kita. Ketika Natal yang kita rayakan hanya memperlihatkan semakin jelasnya kesenjangan atau sosial yang kita dapatkan atau kita punya, seolah-olah kita saling menunjukkan kita punya penampilan, tapi kita tidak berpikir bahwa Tuhan datang ke dunia itu untuk menyelamatkan. Kita tidak siapkan hati. Nah, kalau hati kita kotor, tentunya Tuhan tidak akan tenang di dalam hati kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai umat ciptaan Allah, atau kita sebagai calon-calon pengajar PAK, kita wajib menyiapkan hati kita untuk menerima Yesus di dalam hati kita. Dan kita sebagai calon guru PAK,
kita wajib meniru atau mengikuti sifat Yesus. Ya, seperti contohnya kasih, ada 9 buah roh itu kita harus jalankan. Mungkin itu saja dari firman Tuhan yang datang kepada kita malam hari ini. Kita tetap mengingat firman, karena firman itu dia tidak akan pernah berubah, tidak pernah pudar, dia tidak akan pernah berubah dari sekarang hingga kekal selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih dari Kakak Inovasi yang sudah membawakan firman kebenaran yang dalam kita tahu tentang kebenaran Tuhan itu untuk bisa menjalani hari kita lepas hari. Selanjutnya untuk kita masuk dalam doa syafaat, saya beri kesempatan kepada Kakak Cynthia untuk kita dalam doa. Mari semua menghadap Tuhan dan berdoa. Bapa yang ada di surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas penyertaan dalam satu hari ini buat kami anak Tuhan Yesus, Tuhan menjaga dengan kami hingga pada saat malam hari ini. Bapa Tuhan, kami anak-anak-Mu menyerahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa masa depan yang terbaik Tuhan telah siapkan bagi kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kebenaran firman-Mu yang Kau nyatakan pada kami, buat kami pada malam hari ini. Kiranya kami boleh menggunakan firman-Mu dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat teman-teman kami dalam satu kelas F. Tuhan Yesus, Kau berkati kami semua Tuhan Yesus. Kami percaya yang terbaik Engkau siapkan buat kami. Kami juga berdoa buat dosen PA kami Tuhan Yesus, Ibu Hermin bersama keluarga. Kiranya Engkau berkati Ibu Tuhan Yesus, dan Bapak dosen yang dalam mata kuliah sekarang ini Tuhan Yesus yang kami jalankan Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati Bapak Martin bersama keluarga Tuhan Yesus dalam tugas dan tanggung jawab Bapak Tuhan Yesus. Tuhan, ini doa, ini sembahyang kami Tuhan Yesus, dengar dan ampuni dosa kesalahan kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Kakak Cynthia yang bermanfaat. Nah, sebelumnya kita akhiri ibadat ini, kita memuji Tuhan segala dari jemaat nomor 453. Jemaat 453 tahun yang sejati kasih saat yang berikut. 1, 2, 3. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hari berdibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Baiklah, doa penutup untuk kita mengakhiri ibadat ini akan dipimpin oleh Kakak Beni. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa mau terima kasih Tuhan karena Engkau telah membawa kami dari pagi hingga pada malam hari ini Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan karena Engkau telah menjaga kami dari awal ibadah kami hingga pertengahan hingga berakhir dengan baik Tuhan. Tuhan, ini doa dan harapan kami. Berikanlah kami akan berpisah dari tempat ini Tuhan. Kami mohon kepada Diko dan bersama-sama dengan kami supaya pulang bersama dengan kami dari sini, perjalanan yang sampai di kos kami masing-masing dengan baik dan selamat. Tuhan, ini doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.